Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Puspastiani Bias SPDGR dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk tingkat kelas 11 SMA SMK sederajat. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi melanjutkan pembahasan Ibu dalam pertemuan 1. Untuk lebih memahami pertemuan kali ini, terutama tentang teks eksplanasi, Ibu sudah menampilkan dua teks eksplanasi. Yang atas adalah teks 1, yang bawah adalah teks 2. Ibu bacakan untuk teks 1. Dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernafasan akut parah, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dari negeri jiran Singapura mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam. Jumlah tamu baik dari luar negeri maupun dalam negeri merosot hingga tingkat hunian hotel di Batam berkurang hingga 10%. Demikian kata Public Relation Manager Goodway Hotel Puri Garden Budi Purnomo dan kata pengusaha Novotel Hotel Anas ketika dihubungi Kompas di Batam. Untuk teks yang kedua, sesudah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan sebagai akibat ketentuan hasil KMB Konferensi Meja Bundar. Indonesia harus menanggung beban utang luar negeri dan dalam negeri. Padahal struktur ekonomi Indonesia pada waktu itu masih tergantung kepada beberapa jenis perkebunan. Situasi politik yang tidak stabil menjadi semakin meningkatkan pengeluaran negara. Akibatnya anggaran pemerintah menjadi defisit. Jadi untuk teks 1 itu termasuk teks eksplanasi karena dalam teks itu kita bisa menemukan bahwa gagasan umum dari teksnya adalah dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis perhotelan. Ini ya. Kemudian teks tersebut menjelaskan juga tentang dampak penyebaran virus terhadap kondisi perhotelan, yakni merosotnya tingkat hunian hotel yang ada di Batam. Nah, teks itu berarti telah memaparkan tentang proses terjadinya ke suatu fenomena atau kejadian dengan sejelas-jelasnya, sehingga teks 1 ini termasuk jenis teks eksplanasi karena sudah memaparkan proses atau fenomena SARS yang masuk ke dalam keilmuan kesehatan. Kemudian di dalam teks tersebut juga terkandung sebuah gagasan umum atau ide pokok, yakni parahnya penyebaran virus SARS. Gagasan umum itu terletak pada bagian awal paragraf. Oleh karena itu, cuplikan teks tersebut dapat pula digolongkan ke dalam jenis paragraf deduktif. Ya, sekali lagi, paragraf deduktif itu gagasan umumnya atau ide pokoknya terdapat di awal paragraf. Cara untuk memperoleh gagasan umum itu adalah kita cari pernyataan umumnya, kemudian kita ambil inti dari pernyataan umum tersebut. Dan dalam teks 1 ini juga terdapat fakta bahwa jumlah tamu ini berkurang hingga 10%. Artinya fakta secara kuantitatif bahwa jumlah tamu telah menurun. Jadi fakta ini juga menandakan bahwa teks 1 juga termasuk teks eksplanasi. Selanjutnya, untuk teks yang kedua, teks ini juga termasuk teks eksplanasi karena kita lihat bahwa gagasan umumnya di sini adalah tentang beban keuangan pemerintah di tahun 1949 yang begitu berat, ya. Gagasan umum itu juga terletak di awal paragraf dan sama seperti teks 1 bahwa teks ini juga termasuk ke dalam paragraf. Walaupun teks 1 dan teks 2 itu merupakan paragraf deduktif, namun bisa juga ada kemungkinan sebuah paragraf dalam teks eksplanasi itu juga bersifat induktif ataupun campuran. Akan tetapi memang yang dapat ditemukan paragraf-paragraf dalam teks eksplanasi itu umumnya bersifat deduktif, yakni gagasan umumnya terletak pada bagian awal paragraf. Nah, di dalam teks yang kedua ini kita bisa lihat di akhir anggarannya pemerintah menjadi defisit. Jadi di sini sudah ada fakta kalau yang tadi adalah
faktanya kuantitatif, kalau di sini faktanya kualitatif. Jadi memang teks 1 dan teks 2 ada faktanya sehingga dikategorikan sebagai teks eksplanasi. Selanjutnya akan dijelaskan tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama adalah strukturnya terdiri atas pernyataan umum, gambaran awal tentang apa yang disampaikan, deretan penjelas yang merupakan inti penjelasan apa yang disampaikan, dan interpretasi atau pandangan atau simpulan. Dan yang kedua adalah memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Dan yang ketiga, faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan, misalnya tentang sains. Selanjutnya sudah ditampilkan sebuah teks eksplanasi, yaitu teks tentang banjir. Ibu bacakan. Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Dalam pengertian yang luas, banjir dapat diartikan sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi, yaitu pada bagian air di permukaan bumi yang bergerak ke laut. Dalam siklus hidrologi, kita dapat melihat bahwa volume air yang mengalir di permukaan bumi dominan ditentukan oleh tingkat curah hujan dan tingkat peresapan air ke dalam tanah. Air hujan sampai di permukaan bumi dan mengalir di permukaan bumi, bergerak menuju ke laut dan membentuk alur-alur sungai. Alur-alur sungai ini dimulai di daerah yang tertinggi di suatu kawasan, bisa daerah pegunungan, gunung atau perbukitan, dan berakhir di tepi pantai ketika aliran air masuk ke laut. Secara sederhana, segmen aliran sungai itu dapat kita bedakan menjadi daerah hulu, tengah, dan hilir. Di daerah hulu, yang biasanya terdapat di daerah pegunungan, gunung, atau perbukitan, lembah sungai sempit dan potongan melintangnya berbentuk huruf V. Di dalam alur sungai, banyak batu yang berukuran besar atau bongkah dari runtuhan tebing dan aliran air sungai mengalir di sela-sela batu-batu tersebut. Air sungai relatif sedikit, tebing sungai sangat tinggi, terjadi erosi pada arah vertikal yang dominan oleh aliran air sungai. Di daerah tengah umumnya merupakan daerah kaki pegunungan, kaki gunung atau kaki bukit. Alur sungai melebar dan potongan melintangnya berbentuk huruf U. Tebing sungai tinggi, terjadi erosi pada arah horizontal mengerosi batuan induk. Dasar alur sungai melebar dan di dasar alur sungai terdapat endapan sungai yang berukuran butir kasar. Apabila debit air meningkat, aliran air dapat naik dan menutupi endapan sungai yang di dalam alur, tetapi air sungai tidak melewati tebing sungai dan keluar dari alur sungai. Di daerah hilir, umumnya merupakan daerah dataran. Alur sungai lebar dan bisa sangat lebar dengan tebing sungai yang relatif sangat rendah dibandingkan lebar alur. Alur sungai dapat berkelok-kelok seperti huruf S yang dikenal sebagai meander. Di kiri dan kanan alur terdapat dataran yang secara teratur akan tergenang oleh air sungai yang meluap sehingga dikenal sebagai dataran banjir. Di segmen ini terjadi pengendapan di kiri dan kanan alur sungai pada saat banjir yang menghasilkan dataran banjir. Terjadi erosi horizontal yang mengerosi endapan sungai itu sendiri yang diendapkan sebelumnya. Jadi teks yang sudah Ibu bacakan tersebut merupakan teks eksplanasi juga. Dan terkait dengan strukturnya secara umum bahwa di paragraf 1 ini adalah pernyataan umum, di paragraf 2 ini adalah deretan penjelas, dan di paragraf 3 ini adalah interpretasi. Dan dalam teks ini juga ditemukan bahwa banyak sekali fakta yang ada terutama tentang banjir yang terjadi terkait dengan hubungannya dengan aliran sungai, segmen aliran sungai di daerah hulu, kemudian di daerah tengah, dan di daerah hilir. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan secara rinci tentang ciri teks eksplanasi.
Yang pertama, dalam teks eksplanasi itu ada pernyataan umum yang merupakan bagian pertama dari teks eksplanasi yang isinya mengenai penyampaian topik atau permasalahan yang dibahas. Bagian ini berisi gambaran mengenai apa dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Penulisan dari pernyataan umum ini harus menarik agar pembaca mau membaca teks eksplanasi tersebut hingga selesai. Yang kedua adalah deretan penjelas yang merupakan bagian yang sering juga disebut sebagai urutan sebab akibat dari suatu fenomena, atau di deretan penjelas ini terdapat hubungan kausalitas. Pada bagian ini terdapat penjelasan yang detail dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam dan berdasarkan urutan waktu. Yang ketiga adalah interpretasi yang merupakan bagian akhir atau penutup dari teks eksplanasi yang berisi intisari atau simpulan dari topik atau proses yang dibahas. Interpretasi ini biasanya bisa berisi komentar atau ulasan. Yang keempat adalah informasi faktual yang merupakan pernyataan yang berisi peristiwa berdasarkan kenyataan atau kejadian yang sebenarnya bisa ditandai dengan adanya waktu atau tempat. Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang ciri teks eksplanasi, maka Ibu telah menyiapkan beberapa soal pilihan ganda. Soal nomor 1, gempa es disebabkan oleh gletser. Seorang peneliti mempelajari bagaimana gletser membuat gempa es di Antartika. Gempa es tersebut disebabkan oleh gravitasi dan gelombang pasang surut. Gaya gravitasi menyebabkan aliran es Willis Tarikan gaya gravitasi menimbulkan daratan es pecah dengan lebar sekitar 96,5 km dan panjang sekitar 482 km ke arah Laut Ross. Gelombang dan pasang mendorong lempeng es Ross menghantam gletser yang turun. Gletser terhenti. Saat gelombang surut, es tiba-tiba maju dengan gerakan yang setara dengan gempa berkekuatan 7 pada skala Richter. Teks di atas memiliki struktur. Jadi kita membicarakan struktur teks eksplanasi. Untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah D, pernyataan umum dan urutan sebab akibat. Selanjutnya untuk soal nomor 2, Korean pop atau yang disebut K-pop adalah jenis musik populer yang berasal dari Korea Selatan. Demam K-pop pun kini sudah mendunia, termasuk di Indonesia. Demam K-pop di Indonesia dilatar belakangi fenomena Piala Dunia Korea-Jepang 2002 yang berakhir dengan masuknya Korea Selatan sebagai kekuatan 4 besar dunia. Jadi, K-pop telah dikenal di Indonesia lebih kurang 10 tahun terakhir. Paragraf tersebut termasuk struktur teks eksplanasi bagian. Untuk soal nomor 2, jawabannya adalah A, pernyataan umum. Selanjutnya, soal nomor 3, kalimat yang merupakan pendapat dinyatakan pada nomor. Soal nomor 3 ini jawabannya adalah D, 1 dan 2. Dengan tenaga yang besar dalam gelombang air tersebut, sangat wajib kita bangunan di daratan bisa tersapu dengan mudah. Kemudian yang kedua, gelombang tsunami ini merambat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Selanjutnya, soal nomor 4. Gunung es terbuat dari kumpulan es air tawar yang terbawa ke laut karena adanya pecahan geyser, atau ketika potongan es terpisah dari lapisan es yang mengapung. Sebagian kecil es mengapung di antara air laut yang asin, sedangkan bagian yang tebal tidak terlihat di bawahnya. Gunung es berasal dari daratan. Oleh karena itu, gunung es mengandung batuan besar maupun kecil yang terbawa geyser atau lapisan es dari batuan padat. Batuan itu menyebabkan gunung es menjadi berat sehingga melesap lebih dalam di laut. Topik teks di atas adalah, untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah B, proses terjadinya gunung es. Selanjutnya soal nomor 5, Presiden Soekarno beserta rombongan memasuki lapangan. Presiden melakukan pidato dan bendera merah putih pun dikibarkan. Untuk menghindari insiden dengan tentara Jepang, Bung Karno hanya menyampaikan sedikit pesan kepada rakyat agar tetap percaya kepada pimpinan. Masyarakat kembali ke tempat mereka masing-masing dengan tertib dan tenang. Teks di atas menjelaskan peristiwa. Soal nomor 5 ini jawabannya adalah E, hubungan baik pemimpin dengan rakyat. Sekian penjelasan dari Ibu tentang struktur teks eksplanasi. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi di pertemuan ketiga
Masih pembahasan teks eksplanasi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 tingkat SMA, SMK, dan sederajat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.